Halo anak-anak yang terkasih, salam sehat semuanya. Apa kabar? Berham boleh mewakili teman-teman kah? Tentu saja boleh. Berham tidak sabar mengikuti pelajaran hari ini, melanjutkan perjalanan bangsa Israel ke Gunung Hor ketika bangsa Israel diserang Raja Negeri Arad. Dan kalau nggak salah, sampai ada ular tembaganya gitu loh. Bahkan ada ular yang digantung pada tiang. Pasti seru. Apa maknanya ya? Melambangkan siapa ular tembaga itu? Supaya nggak salah tafsir, kita cari sumber yang paling dapat dipercaya, yaitu wahyu khusus kita, Alkitab. Mari kita simak baik-baik bilangan pasal 21 ayat 1-9. Shalom para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semua dalam kondisi sehat dan segar serta siap mendengarkan firman Tuhan. Hari ini diberi judul Kasih Karunia Allah Mengatasi Dosa Manusia, yaitu yang diambil dari bilangan 21 ayat 1-9. Dan sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memuaskan kami dengan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan memenuhi kami dengan anugerah, perjanjian, dan cinta kasih-Mu. Sehingga sepanjang perjalanan hidup kami boleh mendengar dan berespon taat kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan menuju ke Gunung Hor, orang Israel diserang oleh Raja Arad. Raja Arad berasal dari Neged. Mereka orang Kanaan yang harus dibinasakan. Maka mereka menjadi sangat ketakutan. Apa yang akan mereka alami? Mereka belum mempunyai kemampuan untuk berperang. Kita semua ingat ya, bangsa Israel itu selama 400 tahun hidup sebagai orang yang diperbudak oleh Raja Firaun. Jadi kemampuan mereka berperang pasti sangat rendah. Karena itu mereka sangat ketakutan. Mereka mohon pertolongan Tuhan untuk melepaskan diri dari serangan Raja Negeri Arad. Tuhan memimpin bangsa Israel dalam peperangan itu, sehingga mereka berhasil memenangkan peperangan itu. Karena kalau Tuhan yang berperang, pasti mereka akan mengalami kemenangan. Mereka kalau taat kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin mereka. Bangsa Israel kali ini mempunyai iman yang lebih baik. Mereka tertuju kepada Kristus. Dan mereka berjanji tidak akan mengambil barang jarahan apapun yang dimiliki ketika mereka berhasil memenangkan peperangan itu. Sebenarnya ketika mereka berjalan melintasi padang gurun, mereka tentu memerlukan banyak perbekalan, banyak kebutuhan. Sehingga barang jarahan itu harusnya menolong mereka. Tapi kalau Tuhan menyuruh mereka menghabisi Raja Negeri Arad beserta seluruh penduduknya, maka mereka saat ini sangat taat. Karena Tuhan itu pemilik alam semesta. Tuhan pastinya mengetahui kebutuhan mereka. Dan Tuhan pastinya dapat mencukupkan semua kebutuhan mereka. Ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan, maka mereka melihat bahwa pemeliharaan Tuhan begitu ajaib. Dan kemenangan ini sebagai simbol nantinya Tuhan akan menghakimi seluruh dunia ini. Kemenangan mutlak akan diberikan kepada Kristus sebagai Raja segala raja yang akan memerintah, menghakimi dunia. Bersama siapa? Tuhan Yesus menghakimi dunia pada waktu kedatangan kedua nanti bersama dengan orang percaya. Nah, anak-anak, bangsa Israel melanjutkan perjalanan melewati Edom. Kalau Edom itu masih saudara sendiri. Kita masih ingat Edom itu adalah Esau, bangsa yang bergantung pada kejayaan dan kemegahan sendiri. Dalam perjalanan mengelilingi Edom, mereka dipimpin oleh malaikat Tuhan. M huruf besar adalah Kristus sendiri yang direndahkan, menolong orang Israel mengalami begitu macam kesulitan. Bangsa Israel saat ini kesulitan air. Mereka tidak punya air dan mereka bersungut-sungut lagi. Sebenarnya bangsa Israel itu keterlaluan ya. Ketika menghadapi banyak kebahagiaan, banyak kesenangan, mereka memuji-muji Tuhan. Tetapi begitu
menghadapi kesulitan, mereka bersungut-sungut lagi dan marah kepada Tuhan. Tapi kita harus ingat, kita sebagai anak Tuhan juga sering begitu, bukan? Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa dosa. Tapi begitu menghadapi kesulitan, kita seringkali tidak bersyukur. Kita seringkali tidak mengucap syukur, berserah kepada Tuhan. Tetapi kita meragukan pemeliharaan, meragukan kebaikan Tuhan. Itu adalah dosa di mata Tuhan. Bahkan orang Israel merasa bosan makan mana. Mana lagi. Dia merasa bosan makan mana tiap hari. Padahal sebenarnya mana itu makanan yang paling bergizi dan pasti yang paling lezat. Kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, maka apapun yang terbaik menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Karena kesalahan ini, maka Tuhan mengirimkan ular tedung supaya menyerang orang Israel. Orang Israel menjadi demam, panas, menyengat kulit mereka, dan banyak di antara mereka yang mati. Tuhan menghukum orang Israel. Tuhan itu kalau menghukum hanya dengan ular aja, bisa terjadi kematian begitu banyak, bisa terjadi penderitaan. Kita harus hormat dan takut kepada Tuhan, bukan karena hukuman itu, tetapi karena kebaikan Tuhan yang tidak kita respon dengan baik. Tetapi dalam hal ini Tuhan sekali lagi memberikan anugerah. Tuhan menyuruh Musa, kamu dirikan ular tedung dari tembaga, digantung di tempat yang tinggi. Sebagai lambang apa? Lambang Kristus. Kristus digantung di atas kayu salib, menjadi lambang kutuk untuk segala dosa kita. Tuhan begitu berbelas kasihan kepada umatnya, beranugerah kepada umatnya. Tuhan memberikan simbol ular tembaga itu sebagai tanda bahwa nantinya Kristus akan ditinggikan lewat salib. Kita tidak perlu merasa takut direndahkan. Kita tidak perlu takut penderitaan. Sebagaimana Kristus rela merendahkan dirinya, memimpin bangsa Israel lewat daerah Edom, memimpin bangsa Israel lepas dari kesulitan ular tedung itu, lewat ular tembaga yang ditinggikan. Semuanya itu menjadi lambang bahwa kasih karunia Allah sanggup mengatasi dosa manusia. Dan itulah kebahagiaan umat percaya yang paling tinggi, yang paling klimaks. Apakah kita punya sukacita yang lebih dari diperdamaikan dengan Allah? Apakah kita punya sukacita yang lebih daripada diampuni dosa? Kesulitan apapun yang kita alami, penderitaan, tidak punya uang, kegagalan, tidak dimengerti orang, kesulitan keuangan, makanan, pakaian, dan semuanya, tidak ada yang menghalangi kita atas kesukaan diampuni dosanya oleh Tuhan. Sesuatu yang sangat sempurna, yang paling tinggi diberikan kepada anak-anak Tuhan. Saat ini orang-orang percaya masih mengalami kesengsaraan dan direndahkan, tetapi suatu saat nanti mereka akan melihat Kristus dipermuliakan, dan bersama Kristus orang percaya menghakimi dunia. Biarlah kita menikmati kekayaan kasih karunia Allah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu, atas kasih karunia-Mu mengatasi dosa lewat jalan salib, bukan lewat pencapaian manusia yang melelahkan dan membuat kami sombong, bukan pula merupakan sesuatu yang tidak berdampak sebagaimana dialami oleh bangsa Israel, diselamatkan oleh ular tembaga. Biarlah kehidupan kami sebagai umat pilihan-Mu boleh menggenapkan keselamatan yang daripadamu lewat jalan salib, supaya nyata bahwa kemuliaan Kristus tetap berlaku walaupun kami mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang rela direndahkan, kami bersyukur, kami berdoa, dan biarlah hidup kami mengenapkan keselamatan yang daripadamu saja. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, karena kasih karunia Allah mengatasi dosa manusia. Bagaimana penjelasannya, Berham? Karena ada sesuatu yang dimuliakan Allah, yaitu ular tembaga. Apa makna ular tembaga itu, Berham? Melambangkan Kristus yang digantung pada kayu salib dan dijadikan kutuk demi penebusan dosa kita.
Berarti saat memandang ular tembaga, bangsa Israel memperoleh pernyataan kasih karunia Allah atau kalau kalian saat ini melalui salib Kristus. Bukan main, benar-benar ajaib. Besok sahabat BDKA siapkan diri dengan membaca dari Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai dengan Bilangan pasal 22 ayat 6. Dadah!